Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salah satu yang membedakan antara pola pendidikan di pesantren dengan pola pendidikan di sekolah umum adalah pada saat pelaksanaan ujian. Di mana di pondok pesantren tidak hanya diuji kemampuan akademis, tapi juga ada mental, ada keberanian. Tidak hanya diuji pelajaran-pelajaran umum, tapi juga pelajaran-pelajaran yang menyangkut ibadah. Santri diuji sudah seberapa baik bacaan sholatnya. Santri juga dites sudah seberapa baik doanya. Santri dites juga sudah benar atau belum toharohnya. Sementara itu dilaksanakan di ujian lisan. Dan kemudian kemampuan akademis dilaksanakan pada saat ujian tulis. Kenapa ujian lisan itu ada? Karena memang biasanya pada saat santri libur, masyarakat atau orang rumah yang ada di sekitar rumahnya, di lingkungannya, tidak hanya bertanya kepada anak santri, sudah seperti apa kemampuannya di bidang ekonomi, berapa nilai ekonomimu, berapa nilai biologimu, berapa nilai matematikamu. Jarang sekali. Tapi lebih banyak mereka bertanya, ngajinya sudah sampai mana? Sudah berapa juz hafalanmu? Sudah bisa nggak mimpin doa? Kadang dites untuk memimpin doa, kadang dites untuk tahlil, memimpin tahlil. Bahkan juga kadang-kadang masyarakat untuk mengetes apakah sudah sanggup untuk bisa khotib di Jumat. Maka dari itu, di pondok ujian tidak hanya kemampuan akademis, tapi juga ujian mental. Anak-anakku sekalian, yang saat ini sudah berada di rumah dan sedang berlibur, buktikanlah nak, sadarlah bahwa ujian sesungguhnya tidak hanya ada di pondok, tapi ujian sesungguhnya itu ada di rumahmu, ada di sekelilingmu, ada di sekitarmu, dan ada di masyarakatmu. Buktikanlah pengabdianmu di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bahwa kamu adalah santri. Dan buktikan juga bahwa orang tuamu bangga atas keberadaanmu ada di rumah. Bangga atas keberadaanmu ada di lingkunganmu, di sekeliling rumahmu, di masyarakat. Maka dari itu anak-anakku sekalian, sekali lagi, nilai di rapot nanti akan dibagikan tidak begitu berarti jika kamu tidak mengabdikan dirimu dengan sebaik-baiknya di masyarakat. Nilai rapotmu sesungguhnya ada pada penilaian orang tuamu, ada pada penilaian masyarakat. Maka dari itu, jaga sikapmu, jaga nama baik kedua orang tuamu, jaga nama baik pondokmu, dan jangan lupa jaga sholatnya. Tetap jaga kesehatanmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada kedua orang tuamu, dan kepada seluruhnya yang ada di sekitarmu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Modern As-Saadah, yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern As-Saadah, yang kami hormati Dewan Guru, seluruh sivitas akademika Pondok Pesantren Modern As-Saadah, dan yang kami hormati para wali santri Pondok Pesantren Modern As-Saadah, dan yang kami banggakan santriwan santriwati Pondok Pesantren Modern As-Saadah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baik, bapak-bapak, wali santri serta santriwan yang saya banggakan. Pertama, kami mohon maaf
atas keterlambatan pembagian hasil evaluasi belajar yang semula kami rencanakan akan kami bagikan pada tanggal 14 Desember 2020. Karena ada beberapa hal, maka mohon maaf terpaksa kami tunda, dan alhamdulillah baru hari ini, tepatnya tanggal 15 Desember 2020, bisa kami sampaikan. Sebelum pembagian hasil evaluasi belajar, perlu kami sampaikan tentang laporan akademik mengenai kegiatan pembelajaran, kegiatan akademik yang ada di Pondok Pesantren Modern As-Saadah. Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, ujian merupakan salah satu tahapan atau bentuk tahapan yang dilakukan baik di semester 1 maupun semester 2. Dulu kita kenal dengan ulangan semester atau ulangan akhir semester. Tetapi berdasarkan peraturan pemerintah pada tahun 2016, istilah ulangan semester ganjil atau ulangan semester genap itu dirubah dengan nama penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Sementara penilaian akhir semester itu dilaksanakan pada semester ganjil, adapun penilaian akhir tahun dilaksanakan pada akhir tahun. Penilaian dilakukan untuk mengukur, mencapai, kemudian mengevaluasi apa yang telah diajarkan oleh guru-guru, apa yang telah dilakukan, apa yang telah dipelajari oleh anak-anak pada semester berjalan, yaitu dengan mengukur KD, indikator serta ketuntasan peserta didik dalam belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses penilaian yang ada di pondok itu berbeda dengan penilaian-penilaian pada umumnya. Nilai yang tercantum di rapot itu bukan murni hasil ujian anak-anak, melainkan gabungan dari proses, gabungan dari beberapa indikator. Pertama, dari rata-rata harian dan tugas, kemudian dari hasil PTS, kemudian juga dari hasil UAS. Itu termasuk dalam komponen nilai akademik. Tadi yang disampaikan nilai akademik adalah nilai yang diperoleh dari proses pembelajaran di kelas. Nah, ujian pun di Pondok Pesantren Modern As-Saadah itu juga berbeda dengan ujian-ujian yang ada di luar. Karena ujian yang ada di pondok tidak hanya ujian tulis, melainkan juga ada ujian lisan. Pada ujian lisan, anak-anak atau peserta didik diuji secara satu persatu. Diuji oleh beberapa guru untuk melatih mental, melatih persiapan mereka menghadapi ujian tulis yang sesungguhnya. Yang kedua juga ada nilai suluk. Nilai yang diperoleh oleh pengasuhan terdiri dari nilai disiplin keasramaan, nilai ubudiyah dan uji kompetensi ubudiyah, nilai tahfidz, nilai kebahasaan. Itulah nilai-nilai yang diperoleh secara atau yang disebut dengan nilai suluk. Nah, tadi sistem penilaian di rapot tadi itu bahwa sistem yang ada di kita, nilai yang ada di rapot bukan murni nilai hasil ujian, akan tetapi terdiri dari nilai proses dengan rumus nilai harian atau rata-rata harian dan tugas ditambah nilai PTS ditambah nilai PAS dikali 2 dan dibagi 4. Barulah itu kemudian tercantum di dalam rapot penilaian santri. Nah, itu yang termasuk dalam komponen nilai akademik. Sementara nilai rata-rata akhir adalah gabungan antara nilai akademik dan nilai suluk dengan rumus NA atau nilai akademik ditambah nilai suluk dibagi 2. Itulah yang kemudian menjadi penentu anak-anak kita sebagai juara umum, sebagai peringkat kelas dan yang lainnya. Adapun penilaian yang ada di Pondok Pesantren Modern As-Saadah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020 sampai dengan 10 Desember 2020, yaitu dengan rincian ujian lisan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 November 2020, sementara ujian
tulis dilaksanakan tanggal 28 November sampai dengan 10 Desember 2020. Dengan rincian peserta didik yaitu yang mengikuti ujian dengan tatap muka sebanyak 795 dengan rincian 418 laki-laki dan perempuan 379. Sementara yang melakukan atau dengan metode daring itu terdiri dari 2 orang karena disebabkan oleh beberapa hal, laki-laki 1 dan perempuan 1, dan sampai saat ini juga yang belum mengikuti ujian masih terdapat 2 orang karena memang terkendala dengan berbagai hal. Nah, adapun penilaian suluk itu dilaksanakannya di awal tahun semester, yaitu dengan sistem pengamatan yang dilakukan oleh bagian pengasuhan dan wali asuh, dan juga dengan setoran tahfidz dan doa-doa yang dilakukan atau disetorkan oleh anak-anak melalui wali kelas masing-masing. Adapun hasil penilaian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021 perlu kami sampaikan, rata-rata akademik terendah tingkat SLTP yaitu 2,60, sementara rata-rata tertinggi tingkat SLTP 9,08. Kemudian rata-rata akhir terendah untuk tingkat SLTP adalah 4,87. Rata-rata tertinggi tingkat SLTP yaitu 9,23. Adapun untuk rata-rata akademik terendah tingkat SLTP 2,90. Rata-rata akademik tertinggi tingkat SLTA yaitu 8,77. Kemudian rata-rata akhir atau rata-rata akhir terendah tingkat SLTP 4,10, dan rata-rata akhir tertinggi tingkat SLTA yaitu 9,25. Dengan rincian sebagai berikut. Perlu kami sampaikan, ini adalah lampiran surat keputusan Direktur Madrasatul Muallimin Al-Islamiyah tentang peringkat kelas, juara umum dan juara akademik tingkat SLTP dan SLTA. Mohon disimak baik-baik Bapak Ibu serta santriwan santriwati. Kami bacakan lampiran surat keputusan. Yang pertama, kelas 1 Arafah, yaitu wali kelas Ustadz Robi Ahmad Sanusi. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Raihan Ziaul Haq dengan rata-rata nilai 8,49. Peringkat kedua diraih oleh Fadlan Fatur Rizki dengan rata-rata nilai 8,50. Dan peringkat pertama diraih oleh Ali Pratama Suherman dengan rata-rata nilai 8,61. Kemudian selanjutnya kelas 1 Muzdalifah, wali kelas Miftahul Hayat MPD. Juara ketiga atau peringkat ketiga diraih oleh Ananda Wahyu Jamil dengan rata-rata nilai 7,82. Kemudian peringkat kedua dengan atas nama Ananda Rizkullah dengan rata-rata nilai 7,90. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Fatih Azka Sa'bani dengan rata-rata nilai 8,20. Untuk kelas 1 Sofa, wali kelas Ustadz Ilham Aulia Ramadan SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Robi Fazri dengan rata-rata nilai 7,89. Peringkat kedua diraih oleh Maulid Irzi Al-Ahza dengan rata-rata nilai 8,16. Peringkat pertama diraih oleh Adli Zil Ikram Sa'bani dengan rata-rata nilai 8,27. Kelas 1 Makkah, wali kelas Ustadzah Dina Rusdianti SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Tiara Indri Cahyani dengan rata-rata nilai 8,86. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Prima Juniawati dengan rata-rata nilai 8,88. Sementara peringkat pertama diraih oleh Ananda Wardatul Munawarah dengan rata-rata nilai 9,23. Kelas 1 Madinah, wali kelas Ustadzah Sifa Aulia Az-Zahra.
Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Putri Salwa Maharani dengan rata-rata nilai 8,44. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Siti Salmaida dengan rata-rata nilai 8,71. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Cecilia Jidatur Rahmah dengan rata-rata nilai 9,07. Kelas 2 Muzdalifah, kelas 2 Palestina dengan wali kelas Ustadz Wijaya Kusuma SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Reza As-Siddiqi dengan rata-rata nilai 8,25. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Adi Muhaimin Sastra Dinata dengan rata-rata nilai 8,25. Peringkat ketiga diraih oleh peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhammad Nur Alim dengan rata-rata nilai 8,46. Kelas 2 Lebanon dengan wali kelas Ustadz II Taryadi SPDI. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Ayub Lutfan Hadi dengan rata-rata nilai 7,25. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Gais Amar Musfi dengan rata-rata nilai 7,28. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhammad Izlal Al-Farizi dengan rata-rata nilai 7,41. Kelas 2 Sudan, wali kelas Ustadz Abdul Basit SPDI. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Teguh Jati Maulana dengan rata-rata nilai 6,70. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Muhammad Rifki dengan rata-rata nilai 6,80. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Rio Noval Herdiansah dengan rata-rata nilai 7,11. Kelas 2 Kuwait, wali kelas Ustadzah Restiana. Dengan peringkat ketiga Ananda Az-Zahra Nur Halimah dengan rata-rata nilai 8,67. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Karinah Aswara dengan rata-rata nilai 8,85. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Yundayani Aisi Kuroma, Yundayani Aisi Kuroma dengan rata-rata nilai 9,00. Kelas 2 Tunis, wali kelas Ustadzah Oktaria Martina Syifa. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Tiara Bintang Prayogo dengan rata-rata nilai 7,68. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Naila Rahmawati dengan rata-rata nilai 7,83. Sementara peringkat pertama diraih oleh Ananda Kaila Jahra Salsabila dengan rata-rata nilai 7,97. Kelas 2 Yordania, wali kelas Ustadzah Fatihatun Nisa Ridha Rahman SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Laurena Yusi Gusti Yuzindira dengan rata-rata nilai 6,74. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Indri Septiani dengan rata-rata nilai 7,09. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Disya Amalana Anjalna dengan rata-rata nilai 7,57. Kelas 3 Bahrain, wali kelas Ustadzah Saadatul Fitriani SAG. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Naufal Fauzi dengan rata-rata nilai 8,71. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Abdul Latif Aminullah dengan rata-rata nilai 8,81. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Izha Mahendra dengan rata-rata nilai 9,05. Kelas 3 Qatar, wali kelas Ustadz Almam Al-Faluki STHI. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Fariz Ramadan dengan rata-rata nilai 7,86. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ciko Paujan Habis Fraya dengan rata-rata nilai 7,96. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Zaki Arisa Putra Susilo dengan rata-rata nilai 8,10.
Kelas 3 Al-Jazair, wali kelas Ustadz Aang Syahroni. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Kiki Muhammad Rizki dengan rata-rata nilai 7,22. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Syifa Ad-Din Al-Khairi dengan rata-rata nilai 7,29. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Randy dengan rata-rata nilai 7,33. Kelas 3 Yaman, wali kelas Ustadzah Siti Nurhana SAG. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Najwa Raihani Salsabila dengan rata-rata nilai 8,59. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Zahra An-Nisa dengan rata-rata nilai 8,72. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Asna Mala Sawa dengan rata-rata nilai 8,74. Kelas 3 Oman, wali kelas Ustadzah Ruqyah. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Haura Zilan Rasya dengan rata-rata nilai 6,91. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Sulistiawati dengan rata-rata nilai 7,00. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Anzel Oktavia Rahmadani dengan rata-rata nilai 7,21. Kelas 1 intensif Kairo, wali kelas Ustadz Supriyadi SPDI. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Rian Argo Prabowo, rata-rata nilai 8,54. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Muhammad Haris Baihaqi Samhuri dengan rata-rata nilai 8,64. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Raihan Muhammad Al-Biruni dengan rata-rata nilai 9,09. Untuk selanjutnya, kelas 1 intensif Abu Dhabi, wali kelas Ustadz Awang Jauharul Fuad MPDI. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Wulansari Lestari dengan rata-rata nilai 8,70. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Naya Risnaini dengan rata-rata nilai 8,80. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Paras Salsabila dengan rata-rata nilai 8,93. Kelas 4 Baghdad, wali kelas Ustadz Soni Rizki Eskom. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Geral Riandika Satria Pamungkas dengan rata-rata nilai 8,15. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ifwan Ferdiansa dengan rata-rata nilai 8,21. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Darul Falah dengan rata-rata nilai 8,81. Kelas 4 Istanbul, wali kelas Ustadz Endi Wahyudi SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Lutfi Russandi dengan rata-rata nilai 7,29. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Muhammad Amir Kallal dengan rata-rata nilai 7,46. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhammad Habibi Roib dengan rata-rata nilai 7,86. Kelas 4 Teheran, wali kelas Muflih Ustadz Muflih Muhammad Ramadan Lumi SH. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Rifai Harkiansah dengan rata-rata nilai 8,38. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Firman dengan rata-rata nilai 8,60. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Azmi Niamala dengan rata-rata nilai 9,25. Kelas 4 Islamabad dengan wali kelas Ustadzah Eha Musfiroh SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Rara Maulina Hikmah dengan rata-rata nilai 8,74. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Salsa Cahya Kamila dengan rata-rata nilai 8,84. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Siti Aisyah Maulida dengan rata-rata nilai 8,84,4. Kelas 4 Aman, wali kelas Ustadzah Ardiani As-Sauki SSI. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Nafa Azkia dengan rata-rata nilai 8,40. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Nadiatur Rizkiyah dengan rata-rata nilai 8,53. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Fahira Mursida Rahman
dengan rata-rata nilai 8,88. Kelas 5 Granada dengan wali kelas Ustadz Fatur Rahman SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Jamal Rahmatullah dengan rata-rata nilai 7,14. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ahmad Reza Fatian dengan rata-rata nilai 7,36. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Nanang Husnaidi dengan rata-rata nilai 8,51. Kelas 5 Dubai, wali kelas Ustadz Muhibbat. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Tufail Fawaz Hidayat dengan rata-rata nilai 8,70. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Fathur Heriansah Dwi Fauzul Yana dengan rata-rata nilai 8,97. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Puji Khairul Bahri dengan rata-rata nilai 9,15. Kelas 5 Basrah, wali kelas Ustadz Muhammad Rian SHI. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Anas dengan rata-rata nilai 8,09. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Alfani Khairi dengan rata-rata nilai 8,69. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Ahmad Fauzan Aziz dengan rata-rata nilai 9,13. Kelas 5 Andalusia dengan wali kelas Ustadzah Novilianti SPD. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Ismi Zakiyah dengan rata-rata nilai 8,08. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Dilla Ardila dengan rata-rata nilai 8,16. Peringkat pertama diraih oleh Shala Nabila dengan rata-rata nilai 8,17. Kelas 5 Ankara, wali kelas Ustadzah Ina Amalia SE. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Indah Rizkilawati dengan rata-rata nilai 7,85. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Fatimatul Jahro dengan rata-rata nilai 7,90. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Ninda Utami dengan rata-rata nilai 8,11. Selanjutnya, kelas 5 Cordoba, wali kelas Ustadzah Sutri SPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Modella Ragel Monica dengan rata-rata nilai 7,67. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Marlina dengan rata-rata nilai 7,79. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Iin Indrawati dengan rata-rata nilai 8,06. Selanjutnya kelas 6 Jeddah, wali kelas Ustadz Irfan Septian MPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Hari Rizki dengan rata-rata nilai 8,26. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Rizki Syahrul Ramadan dengan rata-rata nilai 8,35. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Ridho Ahlul Fikri dengan rata-rata nilai 8,74. Kelas 6 Dammam, wali kelas Ustadz Dadang Media Laksana MM. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Rizki Al-Khabar dengan rata-rata nilai 8,02. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Muhammad Hakim Nazili dengan rata-rata nilai 8,33. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhammad Hibbatullah dengan rata-rata nilai 8,34. Kelas 6 Taif, wali kelas Ustadz Teddy Turmudi MPD. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Amelianda Evelyn dengan rata-rata nilai 8,20. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Ashifa Fatimatu Az-Zahra dengan rata-rata nilai 8,33. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Ratnasari dengan rata-rata nilai 8,41. Kelas 6 Riyadh dengan wali kelas Ustadz Hasuri MH. Juara ketiga ke peringkat ketiga diraih oleh Ananda Siti Ainul Izkiyatul Laili
dengan rata-rata nilai 7,59. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Hani Safitri dengan rata-rata nilai 8,16. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Sinta Rahmayanti dengan rata-rata nilai 8,31. Kelas 6 Najran, wali kelas Ustadzah Neneng Huliah SE. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Zihan Salsabila dengan rata-rata nilai 7,76. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Kilah Nurjannah dengan rata-rata nilai 7,95. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Miftah Aulia Sirin dengan rata-rata nilai 8,50. Selanjutnya kami akan bacakan juara akademik atau nilai akademik tertinggi. Nilai akademik tertinggi tingkat SLTP dan SLTA. Untuk tingkat SLTP, peringkat akademik atau akademik tertinggi, nilai akademik tertinggi diraih oleh Ananda Wardatul Munawwarah kelas 1 Makkah dengan wali kelas Ustadzah Dina Rusdianti SPDI dengan nama orang tua atau wali Ahmad Supawi, Bapak Ahmad Supawi dan Ibu Nur Hasanah asal daerah Serang dengan rata-rata nilai 9,08. Untuk tingkat SLTA, akademik tertinggi, nilai akademik tertinggi tingkat SLTA diraih oleh Ananda Azmi Niamala kelas 4 Teheran, wali kelas Ustadz Muflih Ramadan Lumi dengan nama orang tua wali Sulaiman dan dengan nama orang tua wali Sulaiman asal daerah Serang dengan rata-rata nilai 8,77. Itu peringkat akademik tertinggi tingkat SLTP dan SLTA. Berikut kami sampaikan juara umum tingkat SLTA, SLTP dan SLTA. Perlu Bapak Ibu ketahui dan anak-anakku perlu diketahui bahwa yang mendapatkan juara umum, pondok memberikan apresiasi dan penghargaan berupa free uang makan dan asrama selama 1 semester. Jadi selama 1 semester free uang makan dan asrama. Berikut nama-nama santri dan santriwan yang mendapatkan juara umum baik tingkat SLTP maupun SLTA. Untuk juara umum tingkat SLTP diraih oleh Ananda Wardatul Munawwarah kelas 1 Makkah, wali kelas Ustadzah Dina Rusdianti, nama orang tua Ahmad Supawi, asal daerah Serang dengan rata-rata nilai 9,23. Untuk tingkat SLTA diraih oleh Ananda Azmi Niamala kelas 4 Teheran, wali kelas Ustadz Muflih Ramadan Lumi, nama orang tua Bapak Sulaiman, asal daerah Serang dengan rata-rata nilai 9,25. Itulah nama-nama santri dan santriwan yang mendapatkan prestasi. Kami ucapkan selamat kepada santriwan santriwati yang telah berprestasi, yang sudah mendapatkan juara, baik itu juara kelas, juara akademik tertinggi maupun juara umum. Pesan kami, pertahankan dan terus tingkatkan prestasinya. Jangan sampai di semester-semester berikutnya kita lengah, terlena dan merasa kita bisa dan akhirnya kita tidak mau belajar. Bagi anak-anakku yang belum mendapatkan prestasi, jangan patah semangat. Masih banyak peluang-peluang untuk sukses. Masih banyak peluang untuk berprestasi. Prestasi tidak hanya di dalam kelas, tapi banyak hal kita bisa berprestasi. Tunjukkan kepada orang tua kalian bahwa kalian bisa. Walaupun di akademik belum bisa, tetapi tunjukkan di yang lain bahwa kalian bisa. Tunjukkan di kegiatan eskul, di ubudiyahnya, di tahfidnya, dan di segala bidang yang ada di pondok. Intinya jangan patah semangat bagi anak-anakku yang belum mendapatkan prestasi.
Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, demikian laporan akademik serta pembacaan lampiran surat keputusan mengenai juara-juara kelas, juara umum dan juara akademik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti hasil evaluasi belajar akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing, akan dikirim ke Bapak Ibu melalui WhatsApp. Bapak Ibu silahkan lihat, tanyakan ke anaknya. Bapak Ibu juga perlu ketahui, rapot yang akan kita bagikan adalah, yang sekarang kita akan bagikan, rapot pondok yang semuanya berbasis bahasa Arab. Bapak Ibu nanti akan kami berikan panduan untuk membaca rapot pondok tersebut. Tanyakan juga ke anak-anak mengenai perkembangannya, dan tanyakan juga ke wali kelas. Bapak Ibu nanti bisa berkonsultasi dengan wali kelas tentang perkembangan anak Bapak Ibu selama 1 semester. Selama 1 semester ini Bapak Ibu tanyakan kekurangannya di mana, nanti biar semester berikutnya biar kita perbaiki. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti rapot akan dibagikan oleh wali kelas pada hari ini juga. Insya Allah akan dibagikan ba'da sholat duhur. Nanti Bapak Ibu akan menerima hasil evaluasi belajar yang akan disampaikan oleh wali kelas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.